Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Kali ini dengan video GARM, generasi arem-arem. Nah, Mentor Keuangan pengen membahas ini dalam satu video khusus karena sepertinya banyak yang bertanya mengenai GARM ini. Memang ini istilah yang baru Mentor Keuangan cetuskan tanggal 5 September 2021 kemarin. Inspirasinya dari generasi sandwich. Kalau generasi sandwich itu ada dua lapisan yang dimana satu generasi itu menanggung atau menopang kehidupannya, yaitu generasi di atasnya orang tua, ya hanya di atas ini, dan kemudian di bawahnya yang merupakan anak dari si generasi tersebut. Nah, itu generasi sandwich. Itu kan dari Dorothy Miller ya, sudah cukup lama konsepnya. Jadi sebenarnya konsep GARM atau generasi arem-arem ini juga bukan sesuatu yang baru. Ini hanya fakta yang menggambarkan fakta yang sebenarnya sudah terjadi dan udah lama terjadi ya di dunia, dan kita khususnya di Indonesia. Makanya saya mencoba mencari nama yang Indonesia, bukan generasi sandwich, tapi arem-arem. Nah, kenapa arem-arem? Karena menurut saya kadang-kadang keluarga di Indonesia itu tidak hanya menopang atau membantu orang tuanya dan anaknya sendiri, tapi terkadang kita juga menerima permintaan bantuannya dari saudara kita sendiri atau saudara orang tua. Di sini bisa om, tante, atau ponakan kita, artinya dari pihak saudara orang tua. Dan kalau ini dari saudara kandung kita. Bahkan kalau misalnya pun kita tambah satu pihak lagi di sini, ini bisa menjadi 5 ini yang kita bantu ya. Jadi ada kadang dari teman kita sendiri. Teman-teman mungkin pernah lah ya menerima permintaan bantuan ya dari teman kita, dari rekan kita yang membutuhkan bantuan finansial. Dalam hal ini kita bicara mengenai finansial ya. Nah, apakah menjadi seorang GARM atau generasi arem-arem ini sesuatu yang jelek atau buruk? Nah, menurut saya tidak. Kenapa? Ini GARM ini hanya fakta bahwa kita itu diminta bantuan finansial oleh pihak-pihak ini, dari orang tua, saudara, anak, dan saudara orang tua. Khusus untuk anak, memang ini adalah tanggung jawab si generasi si GARM ini ya, yang ada di tengah. Nah, kalau orang tua gimana? Nah, ini kadang ada yang menganggap bahwa harus menanggung orang tua itu menjadi suatu beban ya. Beban finansial itu fakta ya, bahwa itu menjadi suatu, kita harus mengeluarkan biaya untuk membantu orang tua kita. Namun kalau mindsetnya kita coba bahwa kita membantu orang tua dalam hal keuangan, ini sifatnya memang sudah jadi kewajiban kita gitu sebagai seorang anak ya. Kita bertanggung jawab pada anak kita, dan kita sebagai anak yang punya kemampuan keuangan ya berkewajiban juga membantu orang tua kita. Ibarat kata kita ini berusaha membalas jasa dari orang tua kita yang sudah membesarkan kita ya. Udah nggak kehitung kan sebenarnya orang tua kita udah keluar materi seperti berapa, itu mungkin sudah tak terhitung, dan bahkan lebih tidak terhitung lagi adalah perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Itu udah nggak bisa dibalas lah oleh kita ya. Jadi kalaupun orang tua menjadi satu pihak yang harus kita topang, kita bantu kehidupannya, kita juga harus bisa membantu mereka. Tentunya ya ini diperlukan personal finance yang bagus. Bagaimana kekuatan keuangan kita bisa membantu orang tua dan juga tetap tidak melupakan tanggung jawab kita terhadap keluarga ya, anak, istri, seperti itu. Nah, memang akan menjadi lebih tanda kutip ya berat lagi apabila di saat bersamaan ada saudara kita yang juga membutuhkan bantuan, atau om, tante, dan ponakan kita yang membutuhkan bantuan. Apakah itu kadang sekali-sekali ya, sesekali, atau ternyata mereka membutuhkan bantuan rutin. Itu macam-macam. Saya jumpai di beberapa teman atau keluarga juga ya yang mengalami sudah harus membantu orang tua dan dia juga punya anak. Saudara ini
ada yang harus dibantu juga, dan kadang-kadang harus membantu saudara orang tuanya. Ya kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan diminta bantuan seperti itu. Nah, dalam post cash flow itu ada 4 ya. Jadi kalau kita pakai rumus 10, 20, 30, 40, maka untuk sosial dan agama ada di dalam kelompok 10%. Nah, teman-teman bisa alokasikan ya untuk orang tua, untuk saudara orang tua, saudara. Kalau anak udah jadi kewajiban utama ya, dan mungkin ini pun perlu pos tersendiri. Tapi untuk yang lain bisa teman-teman masukkan dalam pos pengeluaran yang 10% tersebut. Nah, kalau teman-teman merasa dengan 10% itu ternyata masih kurang dan membuat teman-teman mengalami kesulitan keuangan, tentu di sini diperlukan komunikasi yang baik kepada saudara orang tua, atau bahkan termasuk kepada orang tua, bahwa kita sanggupnya membantunya hanya sekian, misalnya dalam hal keuangan. Dan kalau keuangan hanya sanggup sekian, mungkin kita bisa gantikan dengan bantuan kita yang lain. Mungkin kita bisa bantu carikan hal-hal yang dibutuhkan, misalnya bantuan untuk kendaraan. Artinya kita tidak bantu uang untuk taksi atau transportasi, tapi bisa kita antarkan langsung dengan menggunakan kendaraan kita. Itu menjadi salah satu contoh ya. Kemudian bantuan lain misalnya untuk les anak gitu, kita bisa tawarkan bantuan, udah kita yang bantu ajarkan kepada si ponakan kita, misalnya seperti itu. Akan sangat banyak variasinya, dan tentunya ini menjadi sangat personal ya. Semua orang ada yang hanya harus membantu orang tua dan saudaranya saja, ada yang hanya sandwich saja, jadi hanya orang tua dan anak tanpa harus membantu saudara orang tua dan saudara. Ada yang harus keempat-empatnya. Nah, ini hanya menggambarkan fakta di Indonesia bahwa ada loh yang namanya generasi arem-arem ini. Jadi either kita menjadi seorang generasi arem-arem yang kuat, kekuatan personal finance-nya, atau kalau kita pun belajar personal finance, maka kita berusaha agar tidak membebani atau tidak sampai harus minta bantuan kepada saudara kita, atau kepada anak kita kelak, atau kepada keponakan kita, seperti itu. Jadi kita balik nih posisinya, kalau kita di sini seperti apa ya. Kalau kita menjadi seorang tante atau om atau ponakan, akankah kita meminta bantuan kepada generasi kita, keponakan kita? Atau kita menjadi saudara kita, akankah kita sampai meminta bantuan kepada saudara kita? Nah, tentunya harapannya adalah kita memberi itu jauh lebih baik daripada menerima, dan mudah-mudahan kita dengan kekuatan personal finance yang baik, literasi keuangan yang baik, kita bisa menjadi generasi arem-arem yang sanggup membantu pihak-pihak circle di sekitar kita ya. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan menjadi generasi arem-arem, itu menjadi suatu fakta di Indonesia. Nah, untuk bagaimana kita bisa membantu ke semua pihak ini, tentu kita harus punya personal finance yang baik. Nah, sekarang kita ke segmen berikutnya, yaitu kenapa saya memberi nama ini arem-arem. Nah, sekarang kita lihat nih arem-aremnya. Di sini sudah ada sebuah arem-arem yang saya sengaja beli khusus di pasar tadi pagi untuk memberi contoh kepada teman-teman. Kita coba buka ya. Ini arem-arem. Jadi kalau di sandwich itu hanya ada di roti lapis atas dan bawah. Tapi kalau arem-arem ini diselimuti sekelilingnya 4 arah ya, atau bahkan 5 kalau sama teman tadi ya. Nah, ini yang saya maksud kenapa saya namakan arem-arem, karena sebagai daging yang ada di tengah, itulah kita generasi garam ini bagaimana bisa memberi bantuan kepada beras-beras yang ada di sekeliling kita. Beras itu siapa? Misalnya di atas adalah orang tua, di sebelah kanan sini saudara, di sini saudara orang tua, dan di bawah adalah anak kita. Nah, teman-teman bisa lihat si garam sendiri, si generasi ini ada di tengah, tidak kelihatan, tapi dia mampu
menopang, membantu kehidupan beras-beras di sekelilingnya. Kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti boleh dimakan. Nah ini dia. Ini arem-aremnya isi apa ini? Isi sayur. Ada ayamnya nggak ya? Aduh, nggak tahu deh. Nah ini bisa jadi nih. Ini filosofinya mana yang pihak harus kita bantu lebih ya? Apakah yang ada di atas sini, kanan sini, kiri sini, atau yang di bawah? Ya. Tentu ini hanya kebetulan ya. Ada satu sisi yang lebih tebel ya. Bisa juga dibalik konsepnya. Jadi nah ini mungkin yang paling membutuhkan bantuan adalah pihak yang ada di bawah kita. Kanan kita tidak terlalu, kiri kita tidak terlalu, dan di atas kita lebih tidak memerlukan bantuan, tapi yang perlu bantuan di bawah. Atau kalau kita pindahkan posisi yang seperti ini ya, maka yang perlu bantuan banyak adalah yang ada di sisi kanan, atas, dan bawah kita. Yang kiri tidak. Macam-macam. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa si garam yang ada di tengah ini, si sayur ini ya, maka dia harus punya kekuatan personal finance yang baik. Makanya teman-teman, skill personal finance itu dibutuhkan oleh semua orang, semua pihak, semua usia. Nggak terbatas apakah seseorang itu memiliki penghasilan yang besar, pengeluaran yang kecil, semuanya sudah teratasi dengan baik. Tidak, semua memerlukan personal finance ya, mulai dari seorang anak kecil yang baru mendapatkan penghasilan uang saku, maka dia sudah harus melakukan perencanaan keuangan. Apakah dia akan menggunakan uangnya untuk jajan atau untuk beli mainan yang nilainya mahal, sehingga dia harus menabung terlebih dahulu. Itu penting untuk diajarkan sejak kecil teman-teman. Jadi bagaimana kita memilih tujuan keuangan, bagaimana kita berbelanja. Sekali-sekali perlu diajak ke pasar anak-anak kita. Lihat apakah kita bisa menawar atau kita langsung membeli dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual. Terus juga di pasar itu banyak sekali ya, kadang ada pengemis, ada pengamen, dan di situ bisa kita sampaikan ke anak kita ada pihak-pihak yang juga memerlukan bantuan dari kita ya, bagaimana bersedekah, bagaimana cara kita berkomunikasi. Jadi penting banget sekali-sekali kita ngajak anak-anak kita ke pasar. Nah, jadi kemana-mana ya pembahasannya, malah ke pasar. Intinya begitu, arem-arem generation ya. Sekali lagi, menjadi arem-arem generation bukan sesuatu yang buruk, bahkan bisa dibilang sesuatu yang mulia ya. Kenapa bisa saya bilang mulia atau bagus? Mungkin ya karena ya Anda membantu orang tua Anda. Anda membantu saudara Anda. Kenapa jadi seret nih? Seret. Gak ada minum lagi. Ya, jadi Anda membantu orang tua, membantu saudara, orang tua, membantu keluarga istilahnya. Insya Allah tidak ada yang jelek dengan itu. Bisa bernilai sedekah dan pasti itu adalah suatu kebaikan. Ya, mudah-mudahan teman-teman semangat untuk yang sedang menjadi generasi arem-arem sekarang, perbaiki kekuatan finansial teman-teman. Semoga bisa membantu beras-beras yang ada di sekeliling teman-teman. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan.